Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum presentasi ini saya mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Atta Kurniadi dengan nomor pokok mahasiswa 2033-0051-6009. Tujuan presentasi saya kali ini yang pertama adalah untuk memenuhi kriteria tugas 2 mata kuliah Hukum Internasional. Yang kedua, untuk memperdalam pemahaman saya perihal mata kuliah Hukum Internasional. Yang mana selanjutnya saya akan berterima kasih pada Bapak Ogian Davis Juanda, SHLLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC, selaku dosen penguji serta dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Internasional. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hukum internasional, tentang apa sih pengertian dari hukum internasional, berikut subjeknya, berikut sumber hukumnya, Mahkamah Internasional, serta perkara-perkara di hukum internasional. Yang pertama saya akan bahas adalah pengertian dari hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional, seperti sesuatu yang memiliki hubungan antara negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks yang khusus. Dalam pengertian menurut para ahli, saya mengambil dari J.G. Starkey, yang mana beliau mengatakan hukum internasional adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Nah, oleh karena itu, pada umumnya hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Yang kedua ada sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional merupakan berbagai materi, kebiasaan, atau asas yang mengandung atau menjelaskan aturan-aturan hukum internasional. Sumber hukum internasional itu ada berbagai macam. Di antaranya seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas hukum yang diakui oleh negara-negara, putusan-putusan peradilan, serta ajaran-ajaran para ahli hukum sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum itu. Lalu ada subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional ini adalah pemegang dan pendukung hak dan kewajiban hukum internasional, termasuk memilih, hak untuk mengadakan ataupun menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional. Nah, subjek hukum internasional ini ada berbagai macam. Di antaranya seperti negara atau state, yang kedua tahta suci Vatikan, yang ketiga individu, 4 palang merah internasional, 5 organisasi internasional, 6 kaum pemberontak, 7 organisasi non-pemerintah, serta yang terakhir perusahaan multinasional. Nah, kali ini saya akan membahas sengketa internasional. Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah sengketa antar negara, di mana pandangan ini merupakan pandangan klasik yang menganggap bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Sementara dalam perkembangannya saat ini bukan saja negara yang merupakan subjek hukum internasional, melainkan terdapat subjek hukum internasional yang bukan negara, seperti individu atau organisasi internasional lainnya. Nah, penyelesaian sengketa internasional itu punya 2 kategori dalam penyelesaian sengketanya. Di antaranya seperti cara-cara penyelesaian secara damai. Seperti apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Yang kedua, cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan, yakni apabila solusi yang dipakai atau dikenakan melalui jalan kekerasan maupun perang. Kewenangan Mahkamah Internasional. Berdasarkan bab 2 Statuta Mahkamah Internasional, beberapa kewenangan Mahkamah Internasional itu ada 5. Di antaranya, yang pertama, menyelesaikan sengketa antar negara berdasarkan permohonan. Yang kedua, memberikan nasihat dalam memecahkan masalah hukum yang diajukan oleh badan yang memohon. Yang ketiga, wewenang ratione personae.
yakni adalah menyatakan hanya negara-negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara di muka Mahkamah Internasional. Yang keempat, wewenang ratione materiare merupakan semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa. Dan terakhir, yang kelima, ialah wewenang Mahkamah Internasional. Pada prinsipnya bersifat fakultatif, yang mana artinya campur tangan Mahkamah Internasional baru dapat terjadi jika negara bersengketa dengan persetujuan bersama membawa perkara mereka ke Mahkamah Internasional. Nah, subjek berperkara di internasional itu seperti apa? Nah, pihak-pihak yang mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional seperti diatur dalam pasal 34 Statuta Mahkamah dan pasal 93 ayat 1 dan 2 Piagam PBB adalah hanya negara anggota PBB serta negara di luar anggota PBB yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB. Sehingga subjek hukum internasional selain negara termasuk organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak yang berperkara di depan Mahkamah Internasional. Lalu, apakah sengketa internasional boleh menggunakan kekerasan? Penyelesaian sengketa secara kekerasan ini apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui jalur diplomasi atau damai. Maka cara yang digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa adalah melalui pemaksaan atau kekerasan. Namun, hukum internasional sebenarnya telah melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 3 dan 4 Piagam PBB menyatakan bahwa di atas melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungan satu sama lain. Dengan demikian, pelanggaran penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam hubungan antar bangsa. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.